putus tadi. Sampai slide ini. Sampai slide 19, Ibu. Lingkungan dan faktor genetik. Mana ini? Yang tadi Bu, yang ada itu peta konsep. Ini yang mana? Slide 19. Oh, slide 19 ini. Iya. Slide 19. Oke, ini ya. Iya Ibu. Oke, berarti saya ulangi dari sini. Berarti saya sudah ngomong sampai 2 slide. Ya, ini adalah patofisiologi yang lain ya. Jadi banyak ya, alur atau penyebab terjadinya proses terjadinya hipertensi. Ya, ini interaksi faktor genetik dengan lingkungan. Ya, ini interaksi ini bisa menyebabkan defek kerusakan pada ginjal, ya, menyebabkan homeostasis natrium akan terganggu, ya, sehingga banyak natrium di tubuh, ya, sehingga terjadi peningkatan volume plasma, sehingga peningkatan kardiak output atau curah jantung. Ya, kemudian juga bisa menyebabkan vasokonstriksi, ya, kemudian perubahan struktur, ya, yang menyebabkan peningkatan ketebalan vaskular, ya, sehingga kalau vaskularnya menebal, ya, lumennya mengecil, ya, menyebabkan tahanannya menjadi meningkat, ya. Kalau curah jantungnya meningkat, ya, kardiak outputnya, kemudian tahannya meningkat, sudah pasti kondisinya akan hipertensi. Nah, itu kita harus tahu bagaimana hipertensi itu terjadi, ya. Jadi nah, hipertensi kalau dibiarkan, ya, akan menyebabkan komplikasi. Nah, komplikasi ini bisa menyerang jantung, otak, ginjal, pembuluh darah perifer, menyebabkan tahanan perifer meningkat, dan mata. Jadi ada 5 target, ada 5 namanya TOD, itu damage, ya, itu ada organ-organ ini siap dirusak oleh kondisi hipertensi, ya. Ya, seperti terjadinya di jantung, ya, akibat hipertensi misalkan. Ini terjadi left ventricular hypertrophy. Artinya ventrikel kirinya itu membesar. Kalau ventrikelnya membesar, sulit apa enggak untuk memompa? Sulit, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan infark. Kemudian penyakit-penyakit pembuluh darah koroner, ya, dan akhirnya juga sampai gagal jantung. Nah, itu di jantung karena hipertensi. Ya, makanya tidak boleh diremehkan kalau sudah orang kena jantung, misalkan pernah pasang ring, pernah, mesti punya hipertensi, ya. Hanya mesti dengan hipertensi yang tidak terkontrol, ya. Bisa pasti ada penyebabnya. Kalau di otak tekanan tinggi bisa stroke, pecah darah, bisa menyebabkan bisa, kalau mengganggu batang otak, ya bisa kematian, ya, ke arah kematian. Juga di ginjal, ya, kalau tidak
terkontrol ya, tidak segera ini bisa akhirnya cuci darah. Ya. Ini demikian juga ya, menyebabkan penyakit-penyakit pada pembuluh darah perifer dan di mata. Menjadi kematian pada retina. Nah, ini bahkan 5 aja tadi lebih banyak ya. Jantung, left ventricular hypertrophy, infak, ya koroner ya, kemudian ensefalopati ya karena hipertensi, ya terjadi perdarahan dan yang lain ini. Ini akibat hipertensi ya, jadi tidak bisa meremehkan ya. Makanya nanti kalau di semester atas ya pasti hipertensi pasti banyak temannya, penyakit teman-temannya maksudnya. Ya, ada hipertensi, ada infak ya. Kemudian juga ada gangguan di ginjal, ya itu ada DM. Nah, apalagi itu kita mesti harus tahu mengakses, artinya mengevaluasi terapinya. Ya, kita kan nggak berwenang untuk memberikan terapi. Ya, tapi kita harus bisa assess, artinya memberikan evaluasi terhadap terapi-terapi itu ya sudah betul atau dosisnya sudah sesuai atau belum, atau obatnya sudah sesuai atau belum. Nah, itu nanti kita belajar di farmakoterapi. Makanya sebelum farmakoterapi kita harus tahu farmakologinya dulu ya, obat-obatnya dulu ya. Nah, ini komplikasi itu ya, tadi ini kalau perdarahan. Kemudian ini kalau yang namanya infak, ini terjadi kematian pada sel. Ini tadi nggak saya slide. Nah, ini pada pembuluh darah. Nah, ini semuanya komplikasi hipertensi. Ini juga pada pembuluh darah, komplikasi pada pembuluh darah karena ya bisa karena penyakit kerusakan endotel, juga bisa karena plak ya, plak aterosklerotik ya, yang disebabkan oleh kadar lipid yang tidak terkontrol ya, menyebabkan plak ini. Plak ini akhirnya bisa rapuh dan pecah. Isinya bisa menyumbat di sini, akhirnya bisa buntu. Bagaimana oksigen akan mengalir ke jantung, ke otak. Nah, itu akan berakibat kerusakan pada otak atau jantung, tergantung di mana dia terjadi, pembuluh darah mana, atau di jantung atau di otak. Nah, ini gambaran hipertrofi ya. Sebetulnya pembesaran ini itu merupakan suatu mekanisme kompensasi daripada jantung ya. Karena dia mendapat perlawanan ketika memompa ya, perlawanannya tinggi, tahanan perifernya tinggi, ya dia membesar. Kalau nggak membesar bisa sobek nih ya, kali membesar sehingga akan berdampak pada gangguan pengisian. Bisa enggak dia berdilatasi, relaksasi sulit karena tebal, memompa juga sulit ya. Ini makanya ini harus diobati. Jadi kalau terjadi left ventricular hypertrophy, terjadi perubahan struktur seperti ini juga harus diobati ya, nanti dengan juga yang namanya obat anti remodeling ya. Jadi untuk mengembalikan ya, untuk mengembalikan yang besar ini menjadi normal ya, itu dengan apa ya, yang digunakan juga ACE nanti itu
di dalam penyakit jantung itu dinamakan obat sebagai obat anti remodeling ya, ACE atau ARB. Nah, kenapa tes laboratorium ini juga diperlukan ya pada pasien hipertensi? Kenapa? Pak EKG, diperlukan periksa EKG. Kenapa harus urin? Kenapa harus diperiksa juga apa hubungannya? Serum potasium, kreatinin, ya. Kira-kira apa? Kalau lipid-lipid, nah ini kok diperiksa pentingnya apa? Gitu. Kenapa? Kalau di EKG kenapa? Di ini itu tadi Fatih, kenapa Mbak Fatih? Kok di EKG misalkan elektrokardiogram? Apa pentingnya diperiksa EKG pada pasien hipertensi? Pak? Yang lain bisa jawab? Bisa konfirmasi? Ya, tadi kita itu kan sudah bicara di atas itu tentang target organ, damage, ya kerusakan ini itu akan merusak jantung, otak, ginjal. Nah, apakah kerusakan itu bisa diteropong, bisa diinceng gitu ya, bisa dilihat? Kan tidak bisa. Bagaimana kita tahu kalau jantung sudah hipertensi sudah mengenai jantung? Ya dilakukan pemeriksaan EKG paling enggak. Adakah menimbulkan infak, miokard misalkan? Di urin, apakah ginjalnya juga sudah terkena ya akibat ini? Urinalisisnya bagaimana? Misalkan ada protein urin, ya banyak kadar protein di urin, kemudian ada glukosa yang tinggi, ya kemudian ada potasium, kalium, kreatinin. Ini apa ini? Faal apa ini yang ada ini? Faal ginjal, ya. Kemudian lipid profile apa pentingnya? Ya, lipid ini ada atau apa namanya? Suatu bahan yang bisa menyebabkan pembentukan plak ya. Lipid itu ya, LDL-nya berapa, TGL-nya, LDL, HDL, nah itu kan itu yang akan mencerminkan tinggi atau normal atau rendah, nah itu ya. Jadi ini tujuan kontrol ya, apakah hipertensi itu sudah merusak organ-organ. Nah, untuk mencegah terjadinya komplikasi ya, jadi sehingga terapi ini harus diberikan ya. Jadi pemberian terapi juga ada langkah-langkahnya ya. Lihat derajat hipertensinya. Ya kalau masih hipertensi ya bisalah dengan lifestyle ya, modifikasi dengan diet, mengurangi garam, tidak merokok ya, banyak buah. Nah itu bisa mengontrol tekanan darah. Tapi kalau dengan diet masih belum bisa mencapai target tekanan darah, ya harus diawali dengan obat ya, pemberian obat.
Ya, pemberian obat pun harus diperhatikan, harus masih diperhatikan ada penyulit atau tidak, ya. Ya, kalau tanpa penyulit berarti hipertensi murni. Tapi kalau dengan penyulit, compelling indication, seperti ada DM, ada diabetes, ada ginjal, ya artinya ada gangguan pada ginjal, ya CKD, gagal ginjal, ada penyakit koroner, ya ini akan beda. Ya. Kalau yang hipertensi murni, misalkan yang stage 1, ya, bisa diawali dengan diuretik, ya, diuretik tiazid, ya, ya itu atau juga dipertimbangkan kalau diuretik ya misalkan ACE tadi itu, ya, atau ARB, ya, atau beta blocker, ya, jadi bagaimana dia beta blocker tadi bisa menurunkan tekanan darah. Ini harus tahu ini bagaimana obat-obat ini bisa menurunkan tekanan darah. CCB bagaimana? Ya kalau nggak bisa tunggal bisa kombinasi. Misalkan diuretik dengan diuretik dengan ARB. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang stage 2 ya pasti harus dengan 2 obat, ya, kombinasi, ya. Bisa tiazid, diuretik, ya, dan ACE atau ARB atau BP, ya. Ini langsung 2 obat, ya. Kalau ini bisa dicoba diuretik dulu, ya. Kalau ini langsung 2 obat. Kemudian kalau dengan penyulit seperti DM atau ginjal, ya, CKD, gagal ginjal itu khusus, ya. Jadi ada suatu penelitian ini ACE choice-nya atau first line-nya adalah menggunakan ACE, ARB, ya, apa namanya, choice-nya ACE atau ARB, ya, tapi bukan BB atau CDB, ya. Tapi untuk kondisi tertentu misalnya pada orang tua, ya, itu memang CDB lebih dipilih, ya, daripada ACE atau ARB pada misalkan pada usia 70 gitu, ya. Itu CDB lebih dipilih, ya. Karena pada orang tua itu produksi adrenalin sudah menurun, ya, jadi ngapain dikasih ACE itu. Nah, kemudian kalau pemberian ini belum tercapai penurunan tekanan darah, ya dosisnya dioptimasi, dimaksimalkan, ya. Ya, ditambah dengan obat yang lain sampai tekanan darahnya itu tercapai, artinya penurunannya tercapai, gitu, ya. Jadi langkah-langkah pemberian terapi, gitu. Nah, ini obat-obat antihipertensi, ya. Tapi nanti masih banyak, ya, ini PR nanti dicatat nanti selain ACE inhibitor, selain captopril, enalapril, lisinopril, apalagi ramipril, ya, nanti dicari, ya, di searching, ya. Kalau ini angiotensin reseptor blocker, jadi yang diblok adalah reseptornya. Reseptor apa? AT1 tadi itu, ya. Diblok supaya angiotensinnya enggak berikatan, ya. Ini golongan ARB ini, eposartan, jadi mudah. Kalau yang inhibitor ACE adalah pril-pril. Kalau yang beta blocker biasanya LOL. Nah, ini atenolol, metoprolol, dan beta blocker ini ada yang selektif, ada yang non selektif, ya, nanti dicari yang selektif apa, non selektif apa. Kalau selektif
itu bekerja khusus pada beta 1, ya, pada sistem kontraksi jantung. Tapi kalau non selektif ya bisa di beta 1 dan bisa di beta 2, ya. Ya, misalkan propanolol ya juga dia di beta 1 dan di beta 2. Jadi bisa beta 1 mengurangi kontraksi ya. Kemudian beta 2 bisa mengurangi produksi renin misalkan. Nah, sehingga juga terjadi penurunan tekanan darah. Ini CCB ya, jadi nggak usah dihafal. Jadi apa namanya pengertian gitu ya. Kalsium channel blocker. Ya, artinya apa yang bekerjanya bagaimana ini? Memblok kanal kalsium saluran ya, yang diblok salurannya sehingga kalsium tidak masuk. Ya, ini ada golongan dihidroperidin dan non dihidroperidin. Ya, nanti dicari yang non mana, yang hidro yang mana. Bekerjanya beda ya. Tiazid ya, golongan hidrotiazid itu diuretik. Kemudian alfa 1 blocker ya seperti klonidin yaitu mengeblok reseptor alfa 1 sehingga menyebabkan vasodilatasi. Ya, demikian juga dengan alfa 2 agonis ya. Yang bekerja secara sentral. Nah, ada hidralasin, minoxidil, ya, ini juga vasodilator. Ya. Nah, ini keuntungan menurunkan tekanan darah ya. Jadi kalau tekanan darah itu di apa namanya diterapi ya, ya supaya menjadi normal, bisa menurunkan kejadian stroke ya sampai 40%, infak sampai 25% dan bahkan gagal jantung 50%. Ya, itu pentingnya supaya tidak terjadi kerusakan pada organ jantung dan otak. Tata laksana ya, tadi harus perlu modifikasi dulu, kemudian kalau nggak bisa dengan terapi, kemudian langkah-langkah terapinya dan pasti harus dipantau ya, dicek. Makanya orang menderita hipertensi itu terapinya seumur hidup ya. Jadi kalau nggak minum obat seperti orang makan ya, kalau nggak makan pasti lapar. Kalau nggak minum obat hipertensi ya tensinya naik lagi. Itu makanya orang diabetes, hipertensi itu obatnya seumur hidup. Ya, harus terkontrol. Kalau terkontrol dengan minum obat ya biasa-biasa aja seperti orang sehat gitu. Nah, ini yang penting dimengerti respon berbagai kelas antihipertensi itu heterogen. Maksudnya itu pasien satu dengan lainnya itu tidak bisa disamakan ya. Misalkan pasien A cocok dengan captopril, pasien B belum tentu ya. Pasien B cocoknya dengan ARB. Seperti itu. Juga dengan dosis. Ya. Captopril pasien A cukup dengan dosis 25 mg seperti captopril ya. Tapi untuk pasien yang lainnya lebih dari itu. Nah, itu makanya dokter itu tidak pasti akan mengevaluasi setiap menderita hipertensi baru sampai mendapatkan dosis jenis obat, dosis yang
cocok, artinya cocok itu yang pas untuk mengontrol tekanan darah pasien tersebut. Itu ya. Oke, ini non farmakologi ya, harus dengan ini banyak buah, olahraga, mengurangi ya berat badan ya, mengurangi garam dan lemak ya. Kemudian juga merokok juga dihilangkan ya. Nah, sudah. Nah, ini beberapa titik atau tempat obat-obat anti hipertensi itu bekerja. Ya tadi yang di sentral, bekerja sentral itu seperti alfa 1 blocker ya, metildopa tadi itu. Guanidin, guanidin ya, metildopa ini bekerja secara sentral ya. Jadi dipengaruhi oleh norepinefrin atau epinefrin, nah itu ada pengaruhnya di sini ya. Obat-obat ini sehingga bisa menghasilkan penurunan tahanan perifer, misalkan ya, menurunkan epinefrin sehingga mengurangi aktivitas sentral ya, RAS menurun ya, misalkan seperti itu. Ya, itu yang bekerja sentral. Kemudian ini simpatetik ganglia ini jarang digunakan ya di ganglia ini. Kemudian yang di pembuluh darah, artinya di vascular smooth muscle itu pembuluh darah. Ya ini golongan apa? Yang di pembuluh darah adalah C, CB ya, golongan di CB tadi ada yang golongan hidralasin, ini di pembuluh darah ya, golongan alpha blocker juga bisa DTB maksudnya ya. Semuanya akan menghasilkan vasodilatasi ya, alpha 1 blocker hasilnya juga di vasodilatasi, tapi kalau CCB itu juga bekerja di pembuluh darah ya, tapi dia dengan memblok kanal kalsium ya. Juga verapamil ini yang dihidroperidin ya, ini pekerjaannya beda ya, dengan menghambat sistem listrik ya, jadi konduksinya dihambat sehingga menyebabkan kardiak outputnya juga menurun ya. Kemudian ini beta blocker ya, yang non selektif ya, ini propanolol dan yang lain ini ya, seperti di ginjal dia akan melepaskan renin, tapi kalau ini propanolol ini akan blocker ini akan diblok sehingga renin akan menurun. Ya, kemudian ACE sudah ya tadi ya, akan menghambat angiotensin 1 ke angiotensin 2. Kemudian tiasid bekerja di ginjal ya, golongan diuretik sehingga akan reabsorpsi sehingga mengurangi retensi natrium dan air ya. Angiotensin reseptor di pembuluh darah seperti tadi obat ARB ya, losartan ya, itu juga di reseptor angiotensin ya, ini terkait dengan reseptor angiotensin itu bisa ACE ataupun ARB ya, ini terkait dengan angiotensin ya. Kemudian propanolol ya, di jantung juga ada yang selektif dan ada yang tidak selektif ya. Itu ini tempat-tempat kerja ini penting ya, bagaimana obat-obat hipertensi itu bekerja di
titik-titik tertentu sehingga menurunkan tekanan darah. Oke, ada putus lagi Mbak? Enggak. Apa? Halo, ada yang masuk ya di mute ya. Ini putus lagi enggak ya? Tidak, Ibu. Ya, oke. Ya, kita lanjut paling kurang sedikit ya. Ini obat-obat antihipertensi ya yang apa sebetulnya untuk kalian ya belum waktunya di sini ya. Tapi tidak apa-apa, saya informasikan aja. Tadi kan hipertensi itu kan bisa merusak organ-organ seperti jantung, di ginjal, ya itu ya obatnya ini, ya obatnya ACE. Misalkan hipertrofi ventrikel kiri. Jadi obat yang cocok adalah ACE ya atau ARB ya. Itu untuk mengembalikan pembesaran daripada ventrikel tadi menuju normal kembali sehingga fungsi pompanya ataupun fungsi baik fungsi diastolnya ya dan fungsi sistolnya akan normal kembali ya. Tuh, itu contohnya. Jadi ini adalah ACE ya. Ya, nanti kalau apa? Karena yang menyebabkan pembesaran jantung tadi juga angiotensin ya. Makanya ya diblok dengan ACE atau ARB ya. Itu contohnya seperti itu. Misalkan di ginjal ya terjadi mikroalbuminure. Ya artinya di urin ada albumin ya. Kadar albuminnya meningkat ya, atau berapa gram gitu ya, ada batasannya 3 gram sehari atau ya itu ada batasannya. Ini juga terapinya ACE ya. Ya, karena hipertensi itu tadi menyebabkan kerusakan daripada ginjal ya. Jadi terjadi peningkatan kapiler intrakapiler di glomerulus ya sehingga menyebabkan kerusakan daripada ginjal ya. Itu ya obatnya ya juga dengan memberikan ACE atau ARB. Ini choice-nya. Jadi kalau di ujian kalau hipertensi dengan gangguan ginjal apa terapinya? Kalau suruh milih ACE, CCB, BB. Ya, ya pasti dipilih ACE. Gitu. Ya, ini kejadian di kardiovaskular ya juga ini tapi karena pada gangguan di kardiovaskular ya itu perubahan struktur ya seperti jantung membesar ya menjadi perubahan hipertrofi. Nah itu menyebabkan aliran listrik ya artinya bioelektrikal ya. Jadi jantung itu kan digerakkan oleh difungsikan atau dipompa. Jadi bisa pompa itu karena peran daripada listrik ya. Di jantung itu ada namanya pusat listrik itu misalkan S anode, AV node ya. Kemudian berkas Purkinje ya sehingga jantung baru memompa. Nah, itu karena terjadi struktur yang berubah sehingga gangguan aliran listrik itu menyebabkan namanya fibrilasi atrial ya. Ada aritmia. Jadi ritmenya itu menjadi tidak ritmenya itu nggak normal, jadi ritmenya nggak karuan gitu ya. Jadi menyebabkan bisa
cepat ya bisa lambat gitu ya. Ini makanya BP ini, beta blocker ini kalau cepat ya, kalau terjadi ritme yang cepat ya, diberi beta blocker yang selektif sehingga akan mengurangi kontraksi ya, gitu sehingga apa pengisiannya ya, fungsi diastolnya juga meningkat, membaik sehingga kardiak outputnya juga membaik ya. Nah, gitu beberapa. Nah, ini target ya. Jadi kalau dokter memberikan terapi untuk hipertensi baik yang murni maupun dengan penyakit lain yang penyulit ya pasti ada target tekanan yang dicapai ya. Jadi seperti ini contohnya berdasarkan guideline ini misalkan pada kulit hitam ya, obatnya yang digunakan adalah ARB ya. Tiazid tipe diuretik atau ARB atau CCB ya. Tapi kalau pada bukan kulit, artinya kulit putih, maksud saya bukan orang kulit hitam. Artinya pada kulit putih ya bisa ACE, ARB atau CCB. Tapi pada orang kulit hitam ya hanya bisa dengan tiazid atau CCB. Kenapa nggak bisa ACE dan ARB? Ya, orang kulit hitam itu tidak mempunyai renin, tidak memproduksi renin. Ya, gitu itu berdasarkan ras. Dan juga berdasarkan umur ya. Misalkan ini pada umur populasi di atas 60 tahun ya, jadi target tekanannya nggak bisa rendah-rendah ya. Jadi cukup di bawah 150 ya. Jadi kalau 140 itu sudah tercapai targetnya ya. Pada orang diabetes, hipertensi yang disertai diabetes ya targetnya harus di bawah 140 atau 90 ya. Obatnya ya ACE, ARB, CCB ini pilihannya. Kalau pada gangguan ginjal target juga sekian ya, obatnya pilihannya adalah ACE, ARB. Ini berdasarkan penelitian ya, berdasarkan penelitian sehingga akan memunculkan guideline ya, pedoman ya, pedoman terapi. Ini ada yang Europe Society Hypertensi, ada yang Europe Society Kardiologi. Nah, itu ya. Sekarang kita ke obat-obatnya. Bagaimana obat-obat ini bisa menurunkan tekanan darah ya. Jadi seperti diuretik kok bisa menurunkan tekanan darah? Ya, karena bisa dia mengurangi retensi natrium ya. Jadi mengurangi volume dan curah jantungnya juga akan menurun ya. Jadi tekanan darah menurun karena volume darahnya volume darah yang menurun ya, sehingga resisternya menurun ya, tekanan darah menurun ya. Tapi efek sampingnya biasanya kalau diuretik ya ada elektrolit yang ekskresinya ekskresinya terlampaui, artinya terjadi hipokalemi akhirnya karena banyak elektrolit yang keluar ya, karena efek diuretik. Ini kalau beta blocker yang non selektif ya, ini atenolol, metoprolol ya. Dia itu bekerja pada beta 1 dan beta 2. Kalau beta 1 pada jantung, kalau beta 2 pada ginjal ya, menghambat pelepasan renin. Ya, renin akan menyebabkan penurunan
ya produk angiotensin 2 beta 1 akan mengurangi kontraksi ya. Sehingga dua-duanya akan sama mengurangi kontraksi, mengurangi angiotensin, sehingga terjadi penurunan tekanan darah ya, mengurangi kekuatan kontraksi ya. Ini biasanya untuk mengurangi hipertensi pada pasien dengan hipertensi dengan penyakit jantung. Gitu. Nah, bagaimana CCB yang bekerja di vaskular ya? CCB ini contohnya amlodipin misalkan. Dia akan menghalangi masuknya kalsium ya, menyebabkan setelah kalsium di blok ya, saluran kalsium di blok sehingga terjadi vasodilatasi ya. Biasanya itu orang-orang geriatri ya, obat pilihan pada hipertensi lansia. Nah ini contoh yang dihidroperidin ya, amlodipin, velodipin ya banyak ya. Ya dihidroperidin ini ada yang golongan non dihidroperidin seperti rapamil dan diltiazem. Ini yang bekerja pada konduksi listrik ya. Jadi dia bekerja pada titik yang lain ya. Tapi akhirnya juga akan menurunkan cardiac output ya, dan menurunkan tahanan perifer. Ini CCB sudah ya tadi. Kalau yang verapamil tadi ya menurunkan jantung ya, dan memperlambat dengan cara apa? Konduksi listriknya ya, diperlambat. Nah, oke ya. Kalau ACE sudah ya tadi, menghambat ACE, pembentukan ANG2 dan memblokir efeknya. Jadi ini obat pilihan pada hipertensi dengan diabetes mellitus ya, ataupun dengan gagal jantung sebagai obat anti remodeling. Tapi efek sampingnya batuk ya, karena terjadi aktif bradikinin ya, bradikinin kembali aktif, dan efek yang nggak bagus adalah hipotensi. Makanya beberapa pasien itu nggak toleran sehingga biasanya diganti dengan ARB ataupun CCB. Sekarang ARB seperti losartan, angiotensin ini memblokir reseptor. Yang diblok adalah reseptornya. Bagaimana dia menurunkan tekanan darah dengan cara mengeblok reseptor dan menghambat efek angiotensin 2 ya. Kalau reseptornya dia akan menyebabkan ke angiotensin ke AT2 reseptor ya, menyebabkan efek yang berlawanan, menyebabkan vasodilatasi. Ya, obat pilihan ini pada hipertensi dengan DM ataupun ginjal ya, gangguan ginjal. Ini alpha blocker ya. Ya, ini seperti pravusin, clonidin ya. Levodopa ini bekerja secara sentral ya. Alpha blocker itu akan menyebabkan vasodilatasi ya. Jadi ini lebih aman ya daripada ACE ya, yang mempunyai efek hipotensi ya. Kemudian obat alpha blocker ini juga selain antihipertensi juga digunakan pada penyakit prostat ya. Jadi prostat ya, pada penyakit prostat ini juga digunakan apa namanya alpha blocker ya. Nah, kemudian langkah ya, kalau di bawah umur 55 tahun ya lebih obat dengan ACE. Kalau di atas 50 tahun sebaiknya diberi CCB. Ya. Atau kalau tidak bisa
mencapai target dikombinasi ACE dengan CCB atau ACE, CCB dan diuretik ya. Ya. Atau juga bisa ACE, CCB, diuretik, GB, nah itu alpha blocker atau beta blocker dan dipertimbangkan ya ya apa namanya bisa direkomendasikan maksudnya sehingga terjadi penurunan tekanan darah ya. Nah, ini bagaimana tekanan darah itu bisa dikelola, diturunkan, misalkan yang meningkatnya itu karena garam ya, banyak makan garam yang menyebabkan retensi natrium itu dengan diuretik ya. Kemudian yang obat-obat yang bekerja secara sentral ya, ya misalkan CCB yang dihidroperidin ya, hidralazin, minoxidil ini yang bekerja di sentral ya. Kemudian yang bekerja humoral tadi seperti ACE, ARB ya, ini humoral ya, jadi kan ada enzim ya, banyak hormonal ya di sistem RAAS tadi itu. Ini obat-obat yang digunakan. Ini yang bekerja di sistem adrenergik, ya. Ada adrenergik alfa, adrenergik beta, ya alfa blocker, beta blocker, alfa 2 agonis. Jadi harus tahu ya nanti apa sih obatnya, beta blocker apa, alfa blocker. Ya harus tahu ya memang. Nah ini bagaimana kombinasi obat itu bisa diterapkan ya. Misalkan ini beta blocker dengan CCB, SOP ya kalau yang garis jelas ini. Tapi kalau yang putus-putus ini belum ada penelitian yang jelas, artinya ya bukan tidak direkomendasikan ya, tapi belum ada bukti jelas itu ya. Jadi yang garis lurus ini yang pasti boleh. Ya misalkan diuretik dengan ARB, diuretik dengan CCB. Ya. Dengan CCB SOP ya. Jadi seperti itu ya, akhirnya disimpal ini. Itu. Oke. Nah, oke, kita sudah selesai untuk hipertensi. Baik, ada yang masih belum jelas, silakan bisa ditanyakan. Ini suara saya jelas ya untuk semuanya? Jelas Ibu. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Baik, kalau yang kalau sudah insya Allah sudah jelas ya, bisa kita akhiri ya. Dan sebelumnya silakan dipimpin doa dulu sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini. Silakan. Sebelum mengakhiri pertemuan perkuliahan pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa kafaratul dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya dan bantuannya ya untuk penyiapan Zoom. Ya, dan saya minta maaf bila ada kekurangan dari saya. Ya. Terima kasih. Saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.